Beras premium menimbulkan geger. Tidak tanggung-tanggung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman sampai harus datang dan memberikan keterangan kepada publik. 4 gulipat beras subsidi yang diubah menjadi beras premium dituduh merugikan negara triliunan rupiah. Benarkah ada 4 gulipat beras premium? Ataukah ini sebetulnya hanya persoalan pengalihan isu karena harga di pasar yang sedang meningkat? Bersama saya, Suryo Potomo, inilah Economic Challenges. Seperti biasa, malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya Leo Samosir. Leo, heboh sekali persoalan beras premium. Ya. Siapa saja tamu yang kita undang untuk mengungkap kasus ini, Leo? Ya, masalah yang menjadi masalah kita bersama karena hampir semua orang Indonesia makan nasi, Mas Tommy. Malam ini kita memperoleh kehormatan ada 4 orang narasumber yang hadir. Yang pertama adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Hari Priyono. Pak Hari, selamat malam. Ketua Satgas Pangan, Irjen Polisi Setio Wasisto. Pak Setio, selamat malam. Selamat malam. Direktur Penindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Goprera Panggabean. Pak Panggabean, selamat malam. Dan pakar ekonomi pertanian, Bustanul Arifin. Prof. Bustanul, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Kami juga berusaha mengundang perwakilan dari PT 3 Pilar Sejahtera tetapi tidak bisa hadir, dan itulah yang akan bersama-sama membahas bersama kita malam ini 4 gulipat beras premium. Mas Tommy. Baik, Leo, nanti kita coba dalami dan kita sekarang lihat liputan rekan-rekan Metro TV. Kasus penggerbekan dan penyegelan ribuan ton beras milik PT Indobras Unggul oleh Satgas Pangan menyisakan sejumlah polemik. Produsen beras ini dituding telah melakukan praktik curang dalam bisnis beras dengan mengoplos beras premium dengan beras bersubsidi dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Pemerintah pun mengklaim perbuatan ini telah merugikan uang negara hingga triliunan rupiah. Namun sejumlah pihak mempertanyakan tudingan praktik curang ini, mengingat belum jelasnya tata niaga beras di Indonesia. Di satu sisi, upaya pemerintah dalam menjaga harga beras sebagai komponen utama kemiskinan dan inflasi di tanah air patut diapresiasi. Di sisi lain, persoalan tata niaga beras juga harus memperhatikan tidak hanya soal harga jual beras, namun juga memperhatikan kesejahteraan petani dan menjaga iklim bisnis beras di dalam negeri. Namun benarkah terjadi praktik culas dalam bisnis beras? Leo, seperti apa sih sebetulnya konsumsi dan produksi beras kita sehingga kemudian ada dugaan permainan dan bahkan harga bisa melambung? Ya, Mas Tommy, ada beberapa informasi yang mungkin juga sebagian dari pemirsa sudah tahu, tapi kami akan bukakan lagi. Menjadi masalah ataupun menjadi perbincangan beras ini saat ada beberapa beras yang disebut sebagai beras premium yang kemudian dinyatakan oleh Satgas Pangan dijual melebihi harga yang sangat tinggi dari harga belinya. Di gambar ini ada data yang kami peroleh dari Media Research Center. Ada produk beras ayam jago beras pulen merah 5 kg harganya dijual 101.300. Ini data yang kami peroleh dari sebuah supermarket di Jakarta. Jadi kalau kita hitung-hitung per kilogramnya dijual sekitar 20 atau 21.000 rupiah per kilogram. Kita lihat beras berikutnya, merek Maknyus beras pulen itu 5 kg dijual harganya 85.000, itu sekitar berarti harga jualnya sekitar 17.000 rupiah per kilogram. Ini data kami peroleh dari sebuah supermarket juga di Jakarta. Kita melihat sebetulnya harga beras medium itu seperti apa. Kalau tadi dikatakan 2 jenis beras itu adalah beras premium, maka harga beras medium per 24 Juli 2017 harganya adalah sekitar Rp10.562 per kilogram. Ini data dari Kemendak. Kita lihat bagaimana kemudian yang menjadi masalah, dikatakan bahwa beras-beras itu diproduksi menggunakan subsidi dari pemerintah.
subsidi itu seperti apa besarnya dikeluarkan oleh negara. Data yang kami peroleh dari Kementerian Keuangan memperlihatkan dalam APBN 2017 yang nilainya sekitar 1.315 triliun, besaran subsidi itu sekitar 12% atau sekitar 160 triliun rupiah dari keseluruhan APBN. Itu yang dipermasalahkan oleh pemerintah. Kita melihat bagaimana sebetulnya perkembangan subsidi non-energi termasuk beberapa komponen produksi beras atau padi. Kita lihat di APBN 2017 hampir separuh atau mungkin kurang lebih separuh dari subsidi non-energi adalah pupuk yang dihabiskan untuk subsidi non-energi. Kita lihat lagi bagaimana perbandingan pendapatan dan laba bersih PT Tiga Pilar Sejahtera yang dipermasalahkan. Kalau kita lihat sebetulnya dari tahun ke tahun, dari tahun 2014, 2015 hingga 2016, itu marginnya atau laba bersihnya relatif kecil. Kalau kita lihat data terakhir 2016 dengan penjualan sekitar 6,5 triliun rupiah, maka laba bersihnya hanya 706 miliar rupiah atau sekitar kurang lebih 1/70. Ini menjadi pertanyaan bagaimana sebetulnya keuntungannya. Kita melihat juga bagaimana kinerja PT Tiga Pilar Sejahtera, kita lihat net profit marginnya juga turun hanya sekitar 9%. Kita lihat lagi sebetulnya penjualan beras itu seperti apa kontribusinya terhadap pendapatan PT Tiga Pilar Sejahtera, perusahaan terbuka dengan kode saham AISA di Bursa Efek Indonesia. 60%-nya adalah pengolahan beras, sementara 37%-nya diperoleh dari produksi makanan. Ini laporan keuangan dari Tiga Pilar Sejahtera. Kita lihat ketika kasus ini merebak, maka harga saham AISA langsung jatuh dan tadi sore kembali ditutup turun minus 5% dibandingkan kemarin. Kita melihat hal-hal seperti ini, data beras nanti kita akan sampaikan. Pertanyaannya adalah apakah betul ada penipuan, apakah ada pelanggaran, apakah kemudian yang dilakukan oleh Satgas Pangan sudah tepat? Mas Tommy. Baik, saya ingin mulai dari Pak Irjen Setiawasisto. Pak, apa yang mendasari Satgas melakukan penggerbekan dan kemudian menyita ribuan ton beras? Terima kasih Mas Tommy. Ini berawal dari Satgas melakukan penyelidikan dari hulu sampai dengan hilir. Kita datang ke lokasi-lokasi pertanian, penjual gabah kita kontak, kemudian sampai dengan penjualan di retail modern. Oleh Satgas Pangan ditemukan ada indikasi, ada dugaan yang melanggar beberapa peraturan. Di antaranya adalah pembelian gabah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi dibeli dengan harga mahal. Memang ini kalau dilihat sepintas menguntungkan petani, karena petani mendapatkan harga lebih. Tetapi dengan dibeli dengan harga lebih tinggi, maka ada konkuren-konkuren yang lain, seperti penggiling yang kecil, penggiling sedang, mereka tidak akan mampu untuk membeli. Sehingga itu apakah itu dilarang, Pak? Memang tidak dilarang, tetapi ini ada pasalnya, persaingan curang. Dengan dia modal yang besar membeli besar, makanya ini ada dugaan. Kita sedang dalami. Kita akan undang dari PT IBU, tapi sayangnya diundang kemarin tanggal 24 untuk diminta keterangan, tidak ada yang hadir. Mereka apakah Satgas Pangan memang wewenangnya seperti itu, Pak? Begini, Mas, kita ada di Satgas Pangan ada sub-Satgas Tindak, ada sub-Satgas Lidik, ada sub-Satgas Deteksi. Seperti yang lalu kami dibentuk dalam rangka menyetabilkan harga bahan pokok berdasarkan Perpres 71 tahun 2015, di mana seluruh komoditas pangan yang terkait dalam volatile food itu kita lakukan penyelidikan. Dan ternyata cabai itu kita tidak mengira harganya pasar yang tadinya sekitar 30-40 ribu melonjak sampai 180 ribu di tingkat pasar induk. Kita melakukan penyelidikan dan ternyata ada penyimpangan. Tugas kami adalah meluruskan di rantai distribusi tersebut. Bukankah itu artinya tugas dari Satgas Pangan sebetulnya mencegah terjadinya penimbunan, bukan kemudian kepada intervensi pada harga, Pak? Betul, kami melakukan pencegahan, tapi kalau sudah mencapai pelanggaran, kami melakukan penindakan. Pak
Setio, apakah kemudian beras yang digunakan oleh PT Induk Beras Unggul ini dikatakan sebagai beras subsidi? Betul seperti itu? Mungkin nanti dari pihak Kementan yang mungkin lebih berkompeten Baik. menjawab masalah subsidi ini. Baik, Pak Hari, apakah betul itu beras yang dibeli oleh PT Ibu itu adalah memang beras subsidi? Gini, dalam penjelasan pemerintah, kita mengetahui bahwa sektor perberasan ini Ya. banyak investasi pemerintah, terutama subsidi. Subsidi langsung maupun subsidi tidak langsung, seperti pembangunan jaringan irigasi, subsidi benih, subsidi pupuk. Kemudian juga tak kalah harga jatuh, pemerintah juga memberikan satu jaminan untuk Bulog melaksanakan pembelian. Nah, sebelum saya menjawab yang ditanyakan, kita mengetahui bahwa beras ini adalah makanan pokok, satu komoditi strategis yang masih sekitar 50 juta petani masih hidup pada sektor itu, 14 juta rumah tangga lebih. Artinya bahwa ruang ekonomi ini harus kita jaga, bahwa ini adalah masih ada sebagian besar orang yang bergantung menjadi ruang ekonomi dalam menggantungkan hidupnya pada perberasan. Di sisi lain, konsumen tahu bahwa ini adalah makanan pokok yang apabila tidak kita jaga mengenai ketersediaan dan harga, menimbulkan dampak-dampak ekonomi, inflasi, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, maka kebijakan pemerintah harus menjaga bagaimana perlindungan terhadap petani untuk menjamin memperoleh pendapatan, tetapi kita juga harus menjaga bahwa konsumen dan ekonomi makro tidak terganggu akibat daripada kenaikan harga itu. Dan beras itu kan bukan komoditas yang dilarang diperdagangkan, Pak. Tapi adalah komoditi yang diawasi oleh pemerintah karena merupakan komoditi strategis. Yang beras premium apakah itu dipakai dan dikonsumsi oleh masyarakat kebanyakan? Kita mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi middle income bertumbuh. Kemudian preferensi konsumen juga sekarang sudah tidak hanya mengkonsumsi beras yang hanya kenyang saja, tetapi sudah mempunyai preferensi yang berbeda-beda. Ada yang perah, ada yang pulen. Nah, varian-varian ini sudah barang tentu menimbulkan satu ruang ya. Bagaimana petani untuk meningkatkan kualitasnya. Pak Hari, apakah subsidi itu diterima oleh semua petani? Bukankah subsidi pemerintah dalam bentuk saprodi itu hanya diberikan kepada mereka yang tergolong termasuk dalam kelompok tani? Penyaluran subsidi pupuk dan subsidi benih itu memang mekanismenya melalui kelompok dengan yang disebut dengan RDKK. Tetapi tak kala pemerintah sudah mengumumkan bahwa pupuk bersubsidi, benih bersubsidi, itu adalah hak setiap petani untuk akses pada subsidi itu. Karena kalau tidak, itu berarti diskriminasi. Nah, tapi di lapangan kan faktanya ada beras yang menerima subsidi, ada beras dan petani yang tidak menerima subsidi. Bagaimana membedakan beras yang diperdagangkan itu adalah ini beras bersubsidi dan ini beras tidak bersubsidi? Pada setiap perencanaan tanam awal, kita sudah mengkolek semua rencana tanam petani, terutama pada sektor beras. Karena sebetulnya subsidi tidak semua petani memperoleh bisa akses kepada subsidi. Tergantung pada luasan, tergantung pada komoditi yang ditanam. Nah, komoditi tanaman pangan diberikan ruang untuk kita berikan subsidi. Mas Ino, saya melihat sekarang ini ada kerancuan antara subsidi, beras subsidi, dan subsidi kepada masyarakat. Bagaimana Mas Ino melihat sebetulnya? Setuju. Jadi ada kesalahan pemahaman kalau boleh saya sebutkan ya, karena program pemerintah sudah pasti dana publik. Tapi ada yang memang program untuk public investment namanya, investasi publik itu sebetulnya bukan subsidi. Bangun irigasi, penelitian, kasih ke kita penelitian, itu bukan direct subsidi kalau boleh disebutkan ya. Tapi kalau tadi subsidi pupuk sudah 31 triliun, yang tidak efisien subsidi pupuknya. Ya. Subsidi benih masih terlalu sedikit kan. Jadi ada memang petani yang menginginkan subsidi, ada memang yang tidak harus menginginkan subsidi. Jadi kalau itu baru di input Mas Tom ya.
Bagaimana kalau di output? Bagaimana kalau di hilir? Apakah bisa dibedakan? Sulit dibedakan ya. Sehingga tadi diskusi yang mengarah kepada beras premium itu menurut saya seharusnya diperlakukan sebagai suatu upaya baru untuk mendidik petani, meningkatkan hasil kualitasnya dan produktivitasnya. Bagaimana wholesomeness-nya dijaga. Mas Inu, nanti saya ingin tanya Mas Inu, sekarang ini kan banyak komoditas yang mendapatkan subsidi. Kalau kemudian ini terjadi pada beras, jangan-jangan sebentar lagi ada orang ditangkap karena produk yang dijual itu ada nilai subsidinya. Tapi kita harus lihat terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Bicara.